Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar dengan pembelajaran jarak jauh dengan media yang telah disediakan. Ya, ini salah satu video ini adalah salah satu penunjang pembelajaran tentang sistem komunikasi dan digital, ya, tentang Siskomdi yang ada di SMK Al-Mufti. Salawat salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Habibana Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, terjaga dan terlindungi dari segala macam bahaya. Oke, kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tentang presentasi, ya, tentang presentasi yang sebelumnya kita memakai PowerPoint. Di sini bagaimana cara mempresentasikan apa yang telah kita buat. Nah, jadi di sini bisa dilihat teman-teman di semua di layar. Dan insyaallah ada 10 cara menyampaikan presentasi yang efektif, ya. Mungkin banyak, ya, lebih banyak daripada 10. Tapi insyaallah di kesempatan kali ini di video ini 10, ya, 10 cara menyampaikan presentasi efektif. Oke, kita lanjut ke materi, ya. Bismillah. Jangan lupa berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Oke. Oke, next, ya. Sebelumnya, nah, untuk teman-teman ketika mempresentasikan hasil yang teman-teman buat, yang penting, ya, yang pertama di sini sebelum ini harus gitu, ya, alangkah baiknya dimiliki oleh orang-orang yang akan mempresentasikan gitu. Nah, di sini yang pertama itu tunjukkan passion, ya. Jadi tunjukkan passion teman-teman. Maksudnya apa passion itu? Jadi passion ini, ya, saat menyampaikan presentasi tunjukkan passion Anda kepada audiens. Tunjukkan bahwa teman-teman itu bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi tersebut. Contoh, teman-teman membawakan presentasi tentang Microsoft Word, ya, maka teman-teman tuh harus semangat gitu menyampaikannya, juga powerful lah gitu, menguasai materi gitu kan. Nah, jadi insyaallah akan audiens atau yang kita bicarakan tuh akan semangat juga gitu, ya. Terus juga passion bisa ditunjukkan dengan rasa percaya diri. Nah, disitulah pentingnya rasa percaya dirian kita gitu, ya. Maka dari itu ketika teman-teman ingin menyampaikan presentasi di kelas atau dimanapun itu, maka harus memiliki rasa percaya diri gitu, bahwa saya bisa, bahwa saya akan mempresentasikan apa yang telah saya buat gitu. Dengan bismillah, maka insya Allah kalau kita punya rasa percaya diri itu sangat mendukung bukannya, ya. Nah, jadi passionnya itu dikasih dengan semangat, lalu ditambah dengan rasa percaya diri kita gitu. Lalu yang kedua, setelah tunjukkan passion, ya, passion kita, yang kedua mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Nah, teman-teman pasti pernah gitu kan mendengar siapa yang mempresentasikan, entah itu temannya atau misalnya ustadz, guru, bagaimana secara dia mempresentasikan di depan itu gitu, ya. Jadi pasti kita lihat di awalnya. Kalau memang di awalnya itu udah bagus gitu kan, nah
kesan pertama itu sangat menentukan gitu. Kalau kitanya bagus di depan, insya Allah kesannya juga akan bagus, akan terus ditonton gitu kan, atau akan terus diperhatikan gitu. Maka dari itu saat presentasi itu kesan pertama itu akan ditunjukkan ketika Anda membuka presentasi. Nah di situ ya, jadi ketika buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan cara tangan masing-masing gitu ya, bagaimana caranya. Jadi penting memulai itu ya dengan pembukaan presentasi yang memukau. Jadi buatlah presentasi 1, 2, 3 menit itu yang membuat audiens itu tertarik untuk memperhatikan kita gitu. Nah yang ketiga, sampaikan dengan singkat dan lugas. Nah ini penting teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita pun ya mendengarkan orang yang ngomong itu bertele-tele, terus enggak jelas, apalagi gitu kan, terus panjang lama lagi ya, itu emang kurang enak juga gitu kan kita sebagai pendengar. Maka sampaikan poin-poin yang paling penting dari tema presentasi yang Anda bawakan. Jadi intinya aja gitu kan, kayak saya kan itu ya kan, judulnya dulu sampaikan dengan singkat dan lugas. Nah itu contohnya. Nah kita ada presentasikan tuh menjelaskan sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, pokoknya singkat dan jelas gitu ya. Jadi sampaikan dengan singkat dan lugas ya, jelas. Lalu dilanjut dengan sikap yang rileks. Nah jadi teman-teman nggak usah tegang, nggak usah panik gitu ya ketika ngomong bicara di depan tuh. Sampaikan dengan santai, dengan tidak canggung gitu ya, pokoknya sampaikan dengan relax gitu. Nah relax di sini kan teman-teman beda-beda caranya ya, maka pelajari lagi. Pokoknya sifatnya dengan relax gitu, bersikap kita santai gitu. Lalu yang selanjutnya menggunakan teknologi. Nah di sini ya, ini fungsi kita nih ketika kita belajar Siskomdik. Nah di situ ada nilai plus untuk kita menggunakan teknologi gitu ya, agar presentasi kita menjadi semakin menarik dan memukau. Maka Anda bisa menggunakan bantuan teknologi. Misalnya Anda bisa menggunakan headline remote. Dengan begitu Anda juga bisa bebas menggerakkannya. Kan ada beberapa orang mempresentasikan tapi dia tidak memahami teknologi gitu kan, maka dia akan agak kesulitan gitu, minta tolong slide-nya selanjutnya. Biasa suka kayak gitu teman-teman. Makanya ketika kita bisa menggunakan teknologi itu ada nilai plus gitu kan. Kalian semangat belajarnya teman-teman. Lalu kuasai peralatan Anda. Nah ya, ini yang tadi dibilang sama teknologi, peralatan tuh mungkin satu ini ya, tapi ini lebih ke peralatannya. Saat presentasi Anda menggunakan alat bantu seperti proyektor, laptop, atau headline remote. Nah kan sama ya, jadi punya teman-teman harus menguasai lah ya. Laptop nanti ketika HDMI-nya atau penyambung antara laptop dengan layar itu, proyektor itu kadang suka nggak nyambung. Nah di situ teman-teman harus kuasai bagaimana caranya menyambungkan kembali itu. Makanya kita belajar di sistem komunikasi dan digital ini sedikit-sedikit kita pelajari ya teman-teman. Lalu lakukan kontak mata. Nah ketika teman-teman mempresentasikan di sini, mempresentasikan langsung ya, kalau ini kan secara online jadi kita nggak bisa melakukan kontak mata gitu kan. Makanya ketika nanti teman-teman presentasi di kelas, maka kontak mata itu sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan audiens. Saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit, proses kontak mata ini akan lebih mudah dilakukan. Maka intinya kita curi-curi pandang kalau misalnya secara ini ya. Agar apa? Agar nanti ada yang memperhatikan kita gitu loh. Kita memperhatikan main matanya gitu kan ya. Jadi ketika akan ada timbul balik gitu, maka dari itu penting juga gitu ya main kontak mata. Lalu kenali audiens. Nah ini sangat penting teman-teman. Anda akan dapat membuat materi presentasi yang tepat jika Anda mengenal siapa saja yang akan menjadi audiens Anda. Maka Anda juga akan mengetahui bagaimana cara pas untuk menyampaikannya. Nah di sini apa maksudnya atau bagaimana penjelasannya? Jadi ketika teman-teman mengenali audiens, contoh audiens teman-teman itu sekelas gitu kan, teman-teman sekelas berarti sebaya dengan bahasa teman-teman. Atau nanti ketika mungkin ya, semoga teman-teman ada akan berbicara nanti di kenegaraan atau di kebupatenan atau di Pemda dan semacamnya, maka di situ harus
dikenali bagaimana caranya kita menyampaikan di orang-orang yang seperti itu, yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita, yang sebaya dari kita, itu harus dibedakan gitu. Makanya kita sebelum mempresentasikan, kita perhatikan dulu ya audiens kita seperti itu. Lalu perhatikan penampilan, ini pasti ya, penampilan Anda sebagai presenter. Presenter adalah wujud dari sikap penghargaan Anda kepada para audiens. Nah, contoh gini teman-teman, kalau teman-teman mau mempresentasikan di kelas atau di kenegaraan gitu ya, jadi presiden atau jadi yang lain lah, pejabat-pejabat gitu. Kalau teman-teman cuma pakai kolor gitu kan, maaf atau pakai hanya pakai kaos gitu kan, itu kan kurang kurang enak gitu dipandangnya. Ya di situ salah satu penghargaan juga sebenarnya untuk audiens. Kalau teman-teman rapi, oh berarti itu menghargai audiens gitu kan, di penampilan rapi. Makanya penting ya, perhatikan penampilan. Lalu di sini bersikap profesional. Ya, sikap profesional ini bisa Anda tunjukkan dengan datang sebelum waktu yang telah ditetapkan. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri dulu ya sebelum tampil. Mempresentasikan dapat sesuai dengan waktu ditentukan gitu. Jadi ini profesional ini karena kenapa? Nah, coba kalau teman-teman lihat itu suka ada ya beberapa gitu kan yang ketika jadwalnya jam 8 dia datang jam 9 atau jam 8 lebih lah gitu. Maka dari situ ada nilai kurang di situ, ketika kurang profesional ya. Terus juga untuk melihat audiens kan, kalau teman-teman misalnya di situ enggak datang duluan, nanti bakal kaget juga gitu ketika melihat audiens. Maka dari itu bersikap profesional, salah satunya dengan tepat waktu, bahkan bagusnya itu sebelum waktunya tiba teman-teman udah di lokasi. Nah seperti itu ya. Maka dari itu oke teman-teman, mungkin 10 ya, tadi 10 cara mempresentasikan agar presentasi kita tuh efektif. Nah oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa berbagi pada teman-temannya ya. Untuk adik kelas dan teman-teman yang membutuhkannya silahkan di-share aja. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan teman-teman. Semoga kita terlindungi daripada COVID ya, daripada penyakit-penyakit dan mahara bahaya yang lain. Tetap semangat dalam belajar dan berkarya. Demikian, salam dari Siskom dari SMK Al-Mufti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.